Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, para hadirin, para ummahat kaum muslimah yang kami muliakan, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita sampai detik ini. Kenikmatan yang hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidaklah ada kenikmatan yang kalian rasakan, tidak ada kenikmatan yang kalian peroleh kecuali semuanya bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak dan tidak mungkin kita selaku hambanya mampu untuk menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian, wahai para hambaku, mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Makanya jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, kaum muslimat, para ummahat, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu mari kita ingat, mari kita syukuri agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus menambahkan nikmatnya, terus melanggengkan nikmat tersebut, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan para ulama menyebutkan cara bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3 bentuk. Yang pertama, al-i'tiraf bil qalb, akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita akui di hatinya kita bahwa semua nikmat tersebut hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita,
tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari cara mensyukuri nikmat Allah dengan lisannya kita, dengan mulutnya kita basahi lisannya kita basahi mulutnya kita dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bil jawarih, dengan anggota tubuhnya kita. Bagaimana caranya? Kita manfaatkan nikmat tersebut dalam kebaikan. Kita manfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam perkara ketaatan yang semakin mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang kami muliakan, dan di antara salah satu dari beragam nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah nikmat untuk bisa belajar agama seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bisa hadir di majelis ilmu, bisa hadir dalam sebuah kajian ilmiah yang di dalamnya dibahas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para ulama, merupakan nikmat yang harus terus kita jaga, merupakan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Betapa tidak, jemaah sekalian, tanda kebaikan, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri hamba tersebut. Salah satu cirinya adalah dengan cara Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ini yang harus selalu kita tanamkan pada dirinya kita masing-masing, bahwa ketika Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Di dalam hadis yang sahih yang mungkin jamaah sekalian sudah sering mendengarkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan fid dunya wal akhirah, kehidupan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat, yufaqihu fid din, maka hamba tersebut, hamba yang akan dikehendaki kebaikan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, yufaqihu fiddin, niscaya Allah Rabbul Alamin akan pahamkan dia, akan mudahkan dia untuk mempelajari agamanya, untuk memahami agamanya. Itu tuh jamaah sekalian yang harus kita tanamkan dalam dirinya kita. Makanya rugi kita, rugi kalau kita tidak paham terhadap urusan agamanya kita. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, dipahami ya mafhum mukhalafah, pengertian dan pemahaman kebalikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Kebalikan yang dipahami dari hadis tersebut, orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Rugi kita. Ya. Makanya sebagai seorang muslimah jangan pernah rela, sekali lagi, sebagai seorang muslimah yang soleha, jangan pernah rela untuk hidup di dalam kebodohan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak akan mungkin seorang wanita itu menjadi wanita yang soleha kecuali dengan bekal ilmu agama. Tidak akan mungkin seorang wanita muslimah menjadi wanita muslimah yang soleha
kecuali dengan bekal ilmu agama. Gimana mungkin seorang wanita muslimah bisa menjadi wanita yang menyenangkan hati suaminya kalau kemudian dia tidak paham tentang hak dan kewajiban di dalam berumah tangga? Gimana mungkin seorang wanita muslimah menjadi sosok wanita muslimah yang berbakti terhadap kedua orang tuanya kalau tidak dibekali dengan ilmu agama? Gimana mungkin seorang wanita muslimah bisa kemudian beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, dengan ibadah yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak dengan bekal ilmu agama? Demikian seterusnya. Jadi ilmu agama itu merupakan perkara yang kita butuhkan. Oleh sebab itulah para wanita muslimah, baik yang masih gadis maupun yang sudah menikah, semuanya sama kedudukannya, harus tetap semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya, tidak ada alasan. Duh Ustaz, saya udah keluarga, udah banyak anak. Ya. Ustaz, saya ini udah tua, gak ada alasan. Yang dibutuhkan semangatnya kita, yang dibutuhkan bagaimana kita pandai dan bisa mengatur waktu. Kalau memang kondisinya nggak bisa menghadiri majelis ilmu, alhamdulillah ada kemudahan, kita bisa dengarkan rekamannya. Kalau nggak bisa dengarkan rekamannya, alhamdulillah datangi temannya kita, muslimah yang lainnya yang hadir di tempat tersebut untuk kita tanya faedah-faedah ilmu yang telah dia dapatkan di majelis tersebut. Jadi semuanya kembali kepada semangat wanita itu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh malu. Tidak ada kata malu di dalam menuntut ilmu. Malu itu akhlak yang terpuji. Malu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti illa bi khair. Tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan rasa malu itu kecuali kebaikan. Akan tetapi malu di dalam menuntut ilmu itu merupakan sifat dan akhlak yang tercela. Tidak boleh. Ya. Makanya dengarkan wahai muslimah, wahai ummahat, apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau memberikan pujian kepada wanita-wanita dari kalangan Ansar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'man nisaul Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan Ansar. Kenapa demikian? Apa sih yang kemudian menjadikan wanita Ansor tersebut mendapat predikat dan julukan sebagai wanita sebaik-baik wanita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yamna'hunnal haya ayyatafaqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi, tidak mencegah mereka untuk semangat mendalami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab yang menjadi landasan kenapa wanita-wanita dari kalangan Ansor tersebut menjadi wanita-wanita yang terbaik, karena mereka enggak malu dalam mendalami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah wahai muslimah sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah dan harus terus bersyukur kepada Allah ketika Allah masih menanamkan dan menyeramkan ke dalam hati kita rasa cinta terhadap ilmu agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan dan menyeramkan ke dalam hatinya kita cinta untuk menghadiri majelis ilmu. Itu harus kita jaga. Ya. Ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian, kaum muslimah sekalian, enggak paham buat resep makanan ini dan itu, enggak paham bahasa Arab atau enggak paham bahasa Inggris, bahasa Jerman atau yang lainnya, enggak masalah. Ya, bukan sebuah permasalahan yang besar. Yang menjadi problem besar adalah ketika seorang muslimah,
ketika seorang istri tidak paham terhadap urusan agamanya. Sekali lagi, ayo terus semangat mempelajari agama Allah, ayo terus berdoa kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu untuk kita semuanya. Jamaah sekalian yang kami muliakan, seperti yang telah kita ketahui bersama, ataukah sebagian besar mungkin dari kita telah mengetahui, bahwasanya tema kajian kita di hari ini insyaallah taala berjudul kabar gembira untuk istri soleha. Ya. Setiap wanita, setiap istri tentunya berangan-angan dan berupaya untuk menjadi sebaik-baik wanita, untuk tampil sebagai sebaik-baik seorang istri. Seorang muslimah tentunya berupaya untuk tampil sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik dari perhiasan dunia tersebut adalah wanita yang soleha, istri yang soleha. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di hadapan kita itu hendaknya semakin memicu kita, membangkitkan semangat kita untuk terus membenahi dirinya kita, agar kemudian bisa menjadi sebaik-baik perhiasan dunia yang telah disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap muslimah juga harus berupaya untuk senantiasa tampil sebagai wanita muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri harus terus berupaya tampil sebagai seorang istri yang menyenangkan hati suaminya. Oleh sebab itulah, wahai muslimah sekalian yang kami muliakan, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abdurrahman ibnu Auf, diperhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sekaligus merupakan busyra, kabar gembira bagi wanita muslimah yang soleha. Hadis ini yang akan kita bacakan insyaallah taala sekaligus merupakan kabar gembira bagi istri-istri yang soleha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Subhanallah. Kalau bisa hadis ini dicatat kemudian dihafalkan, biar kemudian terus kita ingat dan mudah untuk kita amalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatir mar'atu khamsaha, jika seorang wanita, seorang istri
menjaga solat 5 waktunya. Subhanallah. Ini yang pertama dari ciri dan karakter istri yang soleha, wanita yang soleha, betul-betul menjaga solat 5 waktunya. Ya, solat 5 waktu jangan pernah diremehkan, jangan pernah diundur-undur dari waktunya, kecuali ada keperluan yang sifatnya mendesak dan sifatnya darurat untuk segera kita lakukan. Kalau tidak, maka hukum asal solat 5 waktu tersebut dikerjakan apabila telah masuk waktunya. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah, istri yang soleha. Perhatikan bagaimana kita dengan solat 5 waktunya kita. Ketika ibu-ibu sekalian, muslimah sekalian melakukan aktivitas di rumah ataukah di tempat kerja, kemudian dikumandangkan azan, maka segera tinggalkan, hentikan pekerjaan tersebut untuk kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti, ya, ambil wudu, kemudian kita sholat. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Kalau di sana memang tidak ada pekerjaan yang sifatnya darurat, seperti lagi masak, ya, dan nggak mungkin untuk ditinggalkan, maka pada saat itu ya selesaikan dulu masakannya tersebut, kemudian selesai itu dimatikan kompornya, kemudian sholat. Ya, kalau sifatnya nggak mendesak, nggak darurat, maka utamakan sholat 5 waktu tersebut, sambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi diperhatikan baik-baik ini, kaum muslimah sekalian, bagaimana interaksi kita dengan sholatnya kita. Bisa jadi selama ini urusan kita terbengkalai, bisa jadi selama ini amalan-amalan kebaikan sering kita tunda-tunda, disebabkan dan berasal dari penyepelehan kita, sikap tunda-tundanya kita terhadap sholat 5 waktu ini. Makanya dari sekarang, setelah kajian kita ini, mari kita buka lembaran yang baru untuk betul-betul memperhatikan sholat 5 waktunya kita. Ya, sholat 5 waktu, waktunya diperhatikan, tata cara pelaksanaannya betul-betul dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, diperhatikan baik-baik. Ya, sholat subuhnya, sholat zuhurnya, asarnya, maghrib dan isyanya. Ya, kecuali khusus untuk isya ini, bagi ummahat sekalian, bagi ibu-ibu sekalian yang tidak khawatir ketiduran, maka yang lebih afdol untuk ditunda dan diakhirkan pelaksanaannya. Itu untuk sholat isya. Ya, kalau ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian ingin sholat isya tepat pada waktunya ketika dikumandangkan azan, silahkan. Akan tetapi yang lebih afdol, yang lebih utama untuk diakhirkan, ya, jam 10 ataukah jam 11. Catatannya apabila tidak khawatir ketiduran. Ya, itu yang lebih afdol. Salat isya itu diakhirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis shalah hadhihi sa'ah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di malam harinya, maka dia mengatakan kepada para sahabat, sekiranya tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk sholat isya di waktu ini. Dah lewat waktunya. Ya, kata para ulama, ya, sekitar jam 10 ataukah jam 11 dikerjakan sholat isya tersebut. Itu waktu yang lebih afdal. Tapi kalau ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian khawatir ketiduran, terluputkan dari sholat isya tersebut, maka kerjakan sholat isya tepat pada waktunya. Ini ibu-ibu sekalian
ya kita dengan sholat 5 waktunya. Demikian pula yang harus diperhatikan bagi seorang istri yang soleha, wanita yang soleha, bagaimana dia dengan sholat malamnya, bagaimana dia dengan sholat tahajudnya. Karena sebaik-baik sholat, kata Nabi SAW, setelah sholat wajib adalah sholatul lail. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, afdhalus shalah ba'dal fariidah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat lail. Jadi seorang muslimah, istri yang soleha, selain memperhatikan kewajiban dia terhadap sholat 5 waktu, maka yang harus diperhatikan pula adalah sholat lailnya, sholat tahajudnya, sholat malamnya. Ya, diperhatikan tuh, karena itu merupakan kebiasaan dari orang-orang soleh terdahulu. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin. Hendaknya kalian menjalankan dan melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, karena salat tahajud tersebut, qiyamul lail tersebut merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Dan juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, ketika Allah mensifatkan ciri-ciri orang yang menjadi hamba pilihannya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Orang-orang yang calon penghuni surga tersebut adalah orang-orang yang senantiasa melalui malam harinya dengan sujud dan berdiri melakukan sholat malam kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian, kaum muslimat sekalian, diperhatikan dua perkara ini, sholat 5 waktunya kita, kemudian sholat malamnya kita. Ya, sholat tahajud, sholat malam itu, qiyamul lail itu waktunya setelah sholat isya, setelah melaksanakan sunnah ba'diyah sholat isya, maka itu sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat malam. Dan berakhir waktunya ya sebelum dikumandangkan azan yang menunjukkan waktu sholat subuh. Ya, azan yang kedua. Jadi ibu sekalian, diperhatikan ini, ya, upayakan jangan terluputkan dari sholat malam, dan yang terbaiknya itu di tengah malam kita melaksanakannya. Tak kala manusia semua terlelap dalam tidurnya, orang-orang yang melaksanakan sholat malam ini betul-betul menunjukkan keikhlasan dia, betul-betul menunjukkan jauhnya dia dari rasa riya. Gak ada yang lihat dia, bahkan suaminya kalau perlu, ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian, kalau perlu, ya, kalau memang perlu, gak usah diberitahu suaminya kita, sembunyikan ibadahnya kita tersebut, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bangun di tengah malam, kemudian berwudu, kemudian sholat, ya, bahkan kalau bisa anak kita, suami kita pun gak usah tahu bahwa kita sedang melaksanakan sholat malam tersebut. Subhanallah, ini sebaik-baik amalan ibadah. Jadi amalan ibadah itu, amalan ketaatan itu semakin disembunyikan, semakin tidak diperlihatkan kepada orang lain, maka itulah ibadah yang paling mulia, karena jauh dari riya dan lebih dekat kepada keikhlasan. Ibu bangun di tengah malam, kemudian berwudu, kemudian takbir Allahu Akbar, sholat tengah malam, masna, 2 rakaat, kata Nabi SAW, sholatul lail masna, sholat malam itu 2 rakaat. Coba deh ibu-ibu sekalian praktekkan ini. Bangun, gak usah beritahu suami, bangun gak usah beritahu anak dulu, ya, bangun sholat, subhanallah. Coba ibu rasakan nanti gimana lezatnya
seorang bermunajat kepada Rabbnya. Seseorang sholat malam di tengah malam, tak kala manusia terlelap dengan tidurnya, dia beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat 2 rakaat, kemudian salam, istighfar, bertasbih kepada Allah, kemudian dia sholat lagi sampai selesai, kemudian dia berdoa, menangis, mengadukan segala macam problem yang dia hadapi kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu semuanya, dari problematika hidup yang dia hadapi dalam kehidupan berumah tangganya, dalam kehidupan dengan teman-temannya, keluarganya dan masyarakatnya. Semua diadukan di hadapan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Tak kala tidak seorang pun dari hamba yang melihatnya. Di tengah malam tersebut dia menangis kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala karena rasa rindu ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari tersebut dia menangis karena ingin dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari tersebut dia menangis karena rasa khawatirnya dia, rasa takutnya dia terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ini nih salah satu sifat dari istri yang soleha, wanita yang soleha. Kalau mau bangunkan suami ya silahkan, ya, tidak dilarang, tidak dilarang. Ya, bangunkan suaminya juga untuk sholat malam, silahkan, itu bagus, ta'awun dalam kebaikan. Bangunkan anak-anaknya silahkan, tapi saya katakan yang lebih afdol, sembunyikan amalan ibadahnya ibu. Sudah sholat tengah malam, sholat lail, kemudian selesai itu ibu bangunkan mereka, suaminya, anak-anaknya. Subhanallah, ya, sembunyikan ibadahnya, bahkan terhadap suami dan anak-anaknya tidak mengetahui. Dan itulah yang menjadi bekal kita pada hari kiamat. Ya, kita memperbanyak amalan ibadah yang tidak seorang pun melihat kita. Kata Zubair bin Awam radhiyallahu taala an, ya, barang siapa, ya, mayyastati ayyakuna khabi'atan fil amal falyaf'al. Barang siapa yang mampu melaksanakan sebuah amalan yang hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, barang siapa yang mampu melakukan amalan ketaatan yang tidak seorang pun dari kalangan manusia mengetahuinya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Lakukan. Karena itulah sebaik-baik ibadah. Ini yang paling banyak harusnya kita jadikan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, bersedekah, usahakan jangan seorang pun dari kalangan manusia mengetahuinya. Ibu-ibu membantu orang lain, usahakan orang yang lain tidak mengetahuinya. Demikian seterusnya. Ya. Wanita muslimah, istri yang soleha, jauh dari perasaan ria. Berbeda dengan kaum muslimah yang sekarang ini, naudzubillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Enggak jarang tuh kita dapatkan lagi umroh malah live pakai Facebook. Ya, naudzubillah. Ya, ataukah melakukan ibadah kemudian dia share di media sosial. Naudzubillah. Biar orang tahu semuanya dia melakukan ibadah tersebut. Ini perkara yang tercela. Ya, semakin sekali lagi ibadah tersebut jauh dari pandangan manusia, maka sungguh dia akan lebih dekat kepada keikhlasan. Demikian ibu-ibu sekalian, poin yang pertama tadi, jaga sholat 5 waktunya kita, kemudian sholat malamnya kita. Hebat tuh sholat 5 waktu itu. Satu-satunya sekali lagi ibadah yang tidak akan gugur kewajibannya. Ini sering kita ucapkan. Sholat 5 waktu itu sholat wajib, satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur kewajibannya, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, selama akalnya kita masih sehat, masih sadar, tidak pingsan, tidak gila. Ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian, sakit parah bagaimanapun, maka tetap kewajiban sholat 5 waktu tersebut dibebankan kepada kita semuanya. Ya. Kemudian kalau memang nggak bisa untuk melaksanakan sholat malam
di tengah malam, maka ibu-ibu sekalian lakukan sholat lail tersebut di awal malam, boleh, silahkan. Ya, kalau nggak mampu semuanya, aduh, khawatir karena kecapean, ada acara, kecapean ngurusin anak, maka paling minimal ibu-ibu sekalian jangan tinggalkan dan lalaikan sholat witir. Ini nasihat untuk kita semuanya, diingat-ingat. Jangan pernah untuk lalai terhadap sholat witir. Sebelum tidur, kalau memang khawatir gak bangun di tengah malam, gak bisa bangun di tengah malam, maka sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Itu sholat witir namanya itu. Ya. Ataukah nantinya usahakan ibu kalau bangun nantinya sebelum azan dikumandangkan, bangun, astagfirullah, sudah jam 4:20, sementara azannya 4:30, udah segera. Ya, kalau nggak bisa, kita udah perkira ini sepertinya nggak bisa lagi sholat tahajud nih, nggak keburu, maka sholat witir paling minimal jangan pernah tinggalkan. Ini ibu-ibu sekalian, dari karakter, dari sifat wanita-wanita yang soleha, istri-istri yang soleha, betul-betul dia menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian yang kedua, wasomat syahraha. Wanita yang soleha tersebut, istri yang soleha tersebut betul-betul menjaga puasa Ramadannya. Selama tidak ada perkara-perkara penghalang yang membolehkan dia untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib hukumnya untuk dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dia betul-betul jaga puasanya tersebut. Dia jaga puasanya tersebut dari makanan dan minuman dan berhubungan suami istri. Dia jaga puasanya tersebut dari mencelah orang lain, menggibahi orang lain, dan perkara-perkara lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merusak nilai dari puasa Ramadannya. Ya, dia jaga sholat 5 waktunya, dia jaga puasa Ramadannya, dan kedua perkara ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa hassonat farjaha. Ya, dalam riwayat yang lainnya, wa hafizat farjaha. Kemudian dia menjaga kemaluannya, dia menjaga harga dirinya, dia tidak ingin menjatuhkan dirinya ke dalam zina, naudzubillah, tidak menjatuhkan dirinya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan hak suaminya. Ya, jaga ya kehormatannya dia sebagai seorang istri. Tidak bermudah-mudahan kemudian untuk berhubungan dengan orang-orang asing selain suaminya, selain mahramnya. Naudzubillah. Hati-hati, tutup baik-baik, tutup rapat-rapat celah yang satu ini. Terlebih khusus kita yang hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ini, kemajuan media sosial. Media sosial itu bagus apabila dimanfaatkan untuk kebaikan, akan tetapi kalau salah digunakan bisa berakibat fatal untuk kehidupan dunia dan akhirat seorang muslimah. Ya, jangan coba-coba untuk masuk ya hanyut dalam media sosial kalau kemudian tidak pandai untuk memanfaatkannya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya, dia jaga harga dirinya. Kesemuanya itu dia lakukan demi untuk menjaga juga nama baik dari suaminya, kehormatan suaminya. Kemudian yang berikutnya, wa ata'at ba'laha. Kemudian dia taat kepada suaminya. Ya. Istri yang soleha tersebut untuk mendapatkan kabar gembira, maka yang harus dia lakukan harus taat kepada sang suami. Harus taat kepada sang suami. Ya. Selama sang suami tidak memerintahkan
kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama perintah suami tersebut adalah perkara-perkara yang mubah, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib hukumnya bagi seorang istri untuk taat, tunduk dan mendengar perintah suami tersebut. Subhanallah. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian yang kami muliakan, betapa besarnya hak yang dimiliki oleh seorang istri terhadap suaminya. Makanya dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan," jika sekiranya aku diperkenankan, aku diperbolehkan, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya aku bisa dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan seseorang sujud di hadapan orang lain, maka sungguh saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Subhanallah. Ini menunjukkan kata para ulama besarnya hak yang dimiliki oleh seorang suami terhadap istrinya. Ini menunjukkan besarnya kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri terhadap suaminya. Jadi ibu-ibu sekalian harus perhatikan dan resapi betul-betul hadis ini. Wa ata'at ba'laha, taat kepada suami. Jangan pernah mendahulukan egonya kita sebagai seorang wanita. Jangan pernah mendahulukan perasaannya kita sebagai seorang wanita. Jangan pernah mendahulukan pikirannya kita sebagai seorang wanita untuk membentukkannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taat saja kepada suami, taat saja. Ya. Karena bahaya, Bu. Ya, bahaya ummahat sekalian kalau seorang istri tersebut membangkang dari perintah suami. Ya. Pernah tuh di sebuah kejadian, ya. Pernah di sebuah kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, tentang seorang wanita yang diajak untuk melakukan maaf hubungan suami istri oleh sang suami. Ini kan perkara yang harus didengarkan karena tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, pernah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang seorang wanita yang enggan untuk memenuhi panggilan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, "ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha," tidaklah seseorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk melakukan hubungan suami istri, fata'ba alai, kemudian sang istri tersebut menolaknya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tidak ada alasan, tidak ada alasan, tidak ada uzur. Dia tolak ajakan suaminya tersebut. Illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alaiha, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan marah dan murka kepada istri tersebut, kepada wanita tersebut, hatta yardha anha, sampai suaminya itu ridha kepada istrinya. Itu ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian, diperhatikan baik-baik. Salah satu contoh dari perintah yang harus dilakukan, yang ditaati oleh seorang istri, memenuhi
panggilan suaminya, taat terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh sang suami, tidak diperkenankan. Wanita-wanita yang menolak ajakan suaminya tersebut tanpa adanya uzur yang syar'i, maka akan mendapatkan marah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, la'anathal malaikatu hatta tusbih. Wanita tersebut, istri yang menolak ajakan suaminya tersebut, akan mendapatkan laknat dari malaikat sampai pagi harinya. Ya, kecuali sang wanita tersebut memang sakit, ya, maka dia jelaskan kepada suaminya, dan suami juga harus pengertian. Kalau istrinya memang sakit, gak mampu untuk melayaninya, maka jangan dipaksakan, ya, karena seorang suami juga harus mengerti keadaan sang istri. Ini ibu-ibu sekalian, perkara yang harus dipahami oleh kita semuanya. Tidak diperkenankan bagi seorang istri untuk dia itu membangkang terhadap perintah suaminya selama masih dalam batas-batas yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu sekalian, ya, ketaatan terhadap suami juga harus didengarkan oleh sang istri apabila suaminya tersebut, ya, perintahkan dia untuk tidak berpuasa sunnah. Ini diperhatikan baik-baik. Terkadang ada istri semangat dia berpuasa, kemudian sang suaminya tentunya puasa sunnah, kemudian suaminya melarangnya, maka pada saat itu wajib hukumnya bagi sang istri untuk mendengarkan perintah sang suami. Ketaatan dia harus lebih dia dahulukan, karena ketaatan terhadap seorang istri, ketaatan seorang istri terhadap suami itu hukumnya wajib, sementara puasa sunnah itu hukumnya tetaplah sunnah, dan tidak diperkenankan bagi seseorang untuk mendahulukan perkara sunnah dibandingkan perkara yang wajib. Ya, sekali lagi ini diperhatikan. Gimana tuh kalau nantinya ada seorang wanita muslimah, ya, seorang wanita muslimah, seorang istri ingin keluar menengok orang tuanya yang sakit, kemudian tidak diizinkan oleh sang suami. Gimana tuh kalau nanti ada seorang istri muslimah ingin menjenguk dan melihat jenazah ibunya yang telah wafat, kemudian tidak diizinkan oleh sang suami? Maka kata para ulama, tetap harus dan wajib istri tersebut mendengarkan perintah suaminya, ya, sekalipun ibunya sakit, sekalipun ibunya meninggal. Ini berbicara hukum asalnya. Akan tetapi kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak pantas, ya, bagi seorang suami apabila sang istri ingin menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarganya kemudian sang suami melarangnya. Ini juga bukan baik dari seorang suami. Ya, seharusnya dia dukung apa yang dilakukan oleh sang istri. Ya, ketika istrinya ingin menjenguk ibunya, bapaknya yang sedang sakit, maka sang suami harus memberikan dukungan, bukan malah mencegahnya. Ketika seorang istri ingin melihat jenazah ibunya ataukah bapaknya, maka seorang suami pun harus, ya, memberikan kesempatan kepada istri tersebut untuk berbuat baik kepada orang tuanya dan keluarganya. Ya, ini ibu-ibu sekalian, ya, perkara-perkara yang seharusnya diperhatikan oleh seorang istri agar bisa meraih kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira tersebut? Ketika seorang istri yang solehah telah menjaga sholat 5 waktunya, ya, kemudian telah menjaga puasa Ramadannya, telah menjaga kemaluannya, telah menjaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya,
Maka kabar gembira tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila laha, maka akan dikatakan kepada istri yang solehah tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu wahai istri yang solehah, masuklah kamu wahai wanita yang solehah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Ya subhanallah, itulah kabar gembira ibu-ibu sekalian, kaum muslimah sekalian, bagi istri-istri yang solehah. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Luar biasa. Pintu surga itu ada 8 ibu-ibu sekalian, dan khusus untuk wanita yang soleha, istri yang soleha, akan dikatakan pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Luar biasa. Ini kata para ulama, ini merupakan kedudukan yang mulia yang bisa diraih oleh istri yang soleha. Oleh sebab itulah ibu-ibu sekalian, ya, itulah cita-cita tertinggi kita, untuk bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kenikmatannya tidak pernah dari kita pun, dari kalangan manusia, pernah melihatnya. Tidak pernah kita mendengarkan di kehidupan dunia ini tentang kenikmatan surga tersebut, dan tidak pernah juga terlintas dalam benaknya kita apa-apa yang akan kita dapatkan di surga nantinya. Tidak pernah kita lihat di dunia, tidak pernah kita dengarkan di dunia, dan tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam benaknya kita. Sebuah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk hamba-hambanya yang soleh dan soleha, untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Terlebih khusus lagi ibu-ibu sekalian, ya, seorang wanita muslimah selain berupaya untuk bisa masuk ke dalam surga, dia pun harus berupaya untuk menghindarkan dirinya dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dengarkan baik-baik apa yang didengarkan, apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsar ahlin nar. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian para wanita, hendaknya kalian bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat ternyata penduduk neraka yang paling banyak itu adalah dari kalangan para wanita. Naudzubillah. Ya, dari kalangan para wanita. Hadis ini betul-betul harus kita letakkan di hadapannya kita sebagai seorang muslimah, bahwa yang paling banyak menjadi penduduk dan penghuni neraka itu adalah dari kalangan wanita. Makanya jangan pernah rela untuk menjerumuskan dirinya kita dalam perkara-perkara yang menyebabkan kita masuk dan terseret ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulna, maka para sahabiat yang mendengarkan ucapan tersebut mengatakan, wa bima ya Rasulullah, kok kami bisa wahai Rasulullah menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukthirnal la'nah wa takfurnal ashir. Kamu itu banyak sekali melaknat, kalian itu sedikit-sedikit melaknat, marah melaknat, wa takfurnal ashir, dan kalian wahai kaum wanita adalah orang-orang yang banyak ingkar dan kufur terhadap kebaikan suami kalian. Ya, satu kesalahan suami itu aja terus yang diingat, satu kesalahan suami itu aja terus yang diungkit-ungkit ketika marah, ketika bertengkar. Dia lupa, ya, dia lupa ribuan, jutaan dari kebaikan yang telah dilakukan oleh sang suami. Makanya ibu sekalian perhatikan, kalau selama ini interaksi kita, muamalah kita bersama suaminya kita kurang bagus, maka sejak sekarang ini berubah, ya.
jadikan suami kita itu seperti seorang raja. Demikianlah wanita-wanita yang solehah terdahulu. Ibu-ibu sekalian, kalau ingin tahu gimana mereka memperlakukan suaminya, betul-betul bagaikan seorang suami diperlakukan oleh istrinya. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa suami itu merupakan salah satu sebab yang bisa dia jadikan sebagai wasilah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan bisa pula menjadi wasilah sebab yang menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari ibu-ibu sekalian, ada seorang wanita datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang sebuah urusan agama kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amutazawwijun ant?" Apakah kamu ini wanita yang sudah menikah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Rasulullah." Iya, betul wahai Rasulullah, aku ini wanita yang sudah menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihat bagaimana posisi kamu terhadap suami kamu." Kata sang wanita sahabiat ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah kurang di dalam berkhidmat, memberikan servis kepada suami saya, memberikan pelayanan kepada suami saya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatikanlah bagaimana interaksi dan muamalah kamu terhadap suami kamu. Fa innahu jannatuh wa naruh. Karena sesungguhnya suami kamu itu adalah surga dan nerakanya kamu. Subhanallah. Sampai segitunya ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu jannatuh wa naruh. Sesungguhnya suami kamu itu adalah surga dan nerakanya kamu. Apa maksudnya? Suami bisa menjadi sebab yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga apabila kita laksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri. Apabila kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri, kita berikan hak-hak suaminya kita tersebut. Subhanallah. Ya. Menjadi istri-istri yang senantiasa taat terhadap suami. Dan bisa juga suami itu adalah neraka buat seorang wanita muslimah, buat seorang istri. Kapan? Jika dia membangkang terhadap suaminya, menyakiti hati suaminya, naudzubillah. Ya. Makanya jadikan sekali lagi suami itu sebagai wasilah, perantara, sebagai sebab yang akan memasukkan kita sebagai seorang istri ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berdandan, mempercantik diri, lakukan semuanya itu untuk suaminya kita. Tutur kata yang lembut, lakukan semuanya itu, peruntukkan semua itu untuk suaminya kita. Kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan semuanya itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian, ketika beliau ditanya tentang wanita-wanita yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayun nisa khairun, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik wanita itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar. Wanita, sebaik-baik wanita adalah wanita yang menyenangkan hati suaminya, menyenangkan mata suaminya apabila dipandangi. Jadi ibu sekalian, ya, jangan seperti wanita-wanita yang tidak mengenal agama. Jangan seperti wanita-wanita yang jauh dari bimbingan agama. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semuanya. Ketika hendak melakukan sebuah kunjungan ke rumah temannya, ketika hendak menghadiri sebuah pesta ataukah undangan luar biasa, solekannya, penampilannya dibuat sedemikian rupa untuk tampil sebaik-baiknya. Ya,
giliran di rumahnya, giliran menyambut kedatangan suaminya pulang dari tempat kerja, pulang dari safar, maka keadaannya, penampilannya luar biasa. Ya, luar biasanya apa? Sederhana. Luar biasanya apa? Berdandan ala kadarnya. Bahkan gak jarang ya, baju yang dia pakai untuk memasak di dapur itu pula yang dijadikan untuk menyambut suaminya ketika pulang dari tempat kerjanya, pulang dari safarnya. Jangan ini dirubah. Terkadang perkara-perkara ini ibu-ibu sekalian yang menjadikan keharmonisan dan keretakan di dalam rumah tangga. Ibu sekalian, ummahat sekalian, usahakan tampil prima di hadapan sang suami, karena itu ibadah. Senangkan hati dan penglihatan suami, senangkan dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Lakukan semuanya itu karena Allah, agar menjadi lebih ringan. Ya, ibu berdandan dengan dandanan yang dalam batasan-batasan syariat untuk menyenangkan hati sang suami. Wa tuti'uhu idza amar, dan dia taat kepada suaminya jika diperintahkan oleh suaminya. Dan juga perkara yang penting ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian ya, mendapatkan suami yang lagi marah, yang lagi emosi, ya, lagi meninggikan suaranya, maka jangan pernah ummahat sekalian atau istri-istri juga meninggikan suaranya. Diam saja. Kalau suami lagi marah, maka diam saja. Diam. Tunggu semuanya sampai suami selesai marah, baru apa? Pamit. Minta ataukah pergi ke dapur, buatkan makanan, minuman yang paling disenangi oleh suaminya kita. Itu tips untuk meredam kemarahan sang suami. Wajar, suami itu banyak pikirannya, banyak beban hidup yang harus dia pikul. Maka kalau marah, sekali lagi jangan ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian juga marah. Ya, jangan kalau suami marah, ibu-ibu dan ummahat sekalian langsung tinggalkan suaminya, enggak. Tinggal aja di situ. Ya. Ya, tinggal aja di tempat tersebut. Jangan kemana-mana, dengarkan aja. Walaupun terasa pahit, menyakitkan hati, tapi tahan aja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatkan minuman, datang, kemudian ngomong, tanya, ya bang, udah selesai marahnya, izinkan saya untuk berbicara. Udah, jelaskan apa-apa yang salah, diluruskan. Ya, kemudian apa yang disabdakan ataukah dilakukan oleh wanita-wanita yang soleh terdahulu. Mereka itu kalau suaminya marah, ya mereka langsung mengambil hati suaminya. Mereka letakkan tangannya di tangan suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu, dan aku tidak akan pernah bisa menutup kedua mataku, tidak akan bisa tertidur sampai engkau ridho terhadap diriku. Ini ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian, apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang singkat ini, bahwa untuk mendapatkan kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang istri yang soleha, ya, kabar gembira tersebut adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya seorang istri yang soleha betul-betul memperhatikan sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, kemudian berupaya untuk tampil taat, tampil sebagai seorang istri yang soleha, yang taat terhadap suaminya, dengan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kemudian menjaga hak-hak suami tersebut. Maka insyaallah ta'ala bergembiralah wahai muslimah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, kaum muslimah sekalian, seakan-akan mudah saja kita baca hadis ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Mudah kita ucapkan, tapi tidak demikian dalam prakteknya. Butuh kesabaran, butuh kita terhadap taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankannya. Betul-betul kita butuh ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertolongannya untuk bisa meraih
kemuliaan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang diinginkan oleh sang istri solehah tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya dan menjadikan ibu-ibu sekalian, kaum muslimah sekalian sebagai istri-istri yang solehah yang akan mendapatkan dan meraih kabar gembira tersebut, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang diinginkan. Dan kita cukupkan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Selanjutnya kalau memang masih ada waktu, kita persilahkan kepada ummahat sekalian, ibu-ibu sekalian untuk menulis pertanyaan seputar pembahasan kita ataukah di luar tema kita di sore hari ini. Wallahu taala alam. Dipersilahkan tulis pertanyaan tersebut ya di selembar kertas. Barakallahu fikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pertanyaan yang lain, kalau mau nyusul silahkan ya. Bismillah, apakah sholat malam itu dilakukan pada saat kita udah tidur dulu baru boleh melaksanakan sholat malam? Jawabannya tidak dipersyaratkan. Ya, melaksanakan sholat malam itu tidak dipersyaratkan harus tidur dulu, bukan sebuah keharusan. Ya, akan tetapi yang lebih afdolnya untuk melakukan sholat malam qiyamul lail itu ya seseorang itu tidur dulu biar kemudian lebih fresh, lebih segar untuk bangun di tengah malam, karena sebaik-baik sholat malam itu adalah sholat yang dikerjakan di tengah malam. Sekali lagi, untuk melaksanakan sholat malam tidak dipersyaratkan seseorang itu harus tidur dulu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Bismillah, Ustadz, berdosakah istri bila tidak mengizinkan suami untuk menikah lagi? Ini pernyataannya pertanyaannya agak sensitif dikit nih. Ya, Bismillah, Ustadz, berdosakah istri bila tidak mengizinkan suami untuk menikah lagi? Yang pertama yang harus diperhatikan untuk para ikhwah, para suami, ya, jangan bermudah-mudahan untuk menikah lagi, untuk poligami, untuk ta'addud kalau memang belum siap, kalau memang belum butuh, ya. Karena poligami, ta'addud, menikah lagi untuk kedua, ketiga,
itu bukan soal gengsi-gengsian, bukan sekedar untuk bangga-banggaan, tapi itu adalah syariat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang harus diperhatikan oleh para suami, ya, bahwa menikah lagi itu artinya menambah amanah. Ya, jangan para suami-suami, para laki-laki menjadikan tema poligami, tema ta'addud, ya, sebagai pembicaraan yang umum. Jangan, ya, sebagai bahan lelucon, jangan, karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sang suami kalau memang belum butuh untuk menambah istri, ya, masih cukup dengan istri yang pertama, maka jangan coba-coba, ya, karena bisa jadi nantinya tujuannya ingin membantu orang lain, ingin membantu janda yang lainnya, malah terjatuh apa? Menjandakan istri sendiri. Itu yang bahaya. Ya, makanya harus diperhatikan dan betul-betul dimatangkan. Kalau betul perlu, ya belum perlu, ya, dan tidak khawatir terhadap diri dan agamanya, maka jangan coba-coba. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun hukum asalnya sah-sah saja. Ingin nikah 2, 3, 4 silahkan. Karena itu diperbolehkan dalam Islam. Dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah untuk kalian 2 orang wanita, 3 atau keempat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Akan tetapi jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, perhatikan itu wahai para lelaki, para suami. Jangan cuma baca ayat tersebut apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kemudian berhenti. Nikahilah 2, 3, 4 dari kalangan wanita. Kemudian berhenti. Dia bacakan istrinya sampai ayat itu aja. Ini yang bahaya kalau suami. Makanya istri juga harus pandai-pandai lihat Al-Quran. Kalau suaminya baca dalilnya di hadapan istri, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah untuk kalian istri-istri 2, 3 atau 4. Kemudian dia diam, maka istri juga harus pandai-pandai menghafal kelanjutan ayat ini. Bacakan kepada suaminya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ingat suamiku bahwa ayat itu ada kelanjutannya. Kalau kamu khawatir enggak bisa berbuat adil, nikah 2, 3, 4, maka cukupkan 1 saja. Karena bahaya tuh. Kalau ada orang yang poligami, ta'addud, kemudian dia enggak berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka disebutkan dalam hadis yang sahih, pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan punggungnya itu miring sebelah. Subhanallah. Itu yang pertama. Tapi ya, kalau suaminya tersebut memang butuh, ya, butuh dia untuk menambah istri karena khawatir terhadap agamanya, khawatir dia, ya, khawatir ini bahaya, saya bakal terjerumus ke dalam kemaksiatan, terus menerus terjatuh dalam kemaksiatan, maka diperbolehkan bagi suami tersebut untuk menikah lagi. Dan tidak sepantasnya bagi istri yang soleha untuk menghalangi suaminya. Kalau betul-betul dia cinta suaminya tersebut karena Allah, maka tentunya dia khawatir apabila suaminya tersebut terjatuh di dalam kemaksiatan. Sekali lagi, kedua belah pihak antara istri dan suami betul-betul harus paham kondisi ini. Ya, sang istri satu sisi tidak diperkenankan untuk ekstrim menyikapi poligami. Silahkan bermain perasaan, silahkan. Ya, menganggap itu poligami sebagai perkara yang berat, silahkan. Tapi jangan sampai mengingkari syariat poligami ini. Ya, kemudian demikian pula sang suami, jangan bermudah-mudahan dalam perkara ini. Jangan bermudah-mudahan sekali lagi. Kalau memang sudah waktunya, maju. Kalau belum, maka jangan selalu panasi telinga istri dengan isu poligami. Ya, belum ada persiapan. Ya,
rumah masih ngontrak, hidup pas-pasan, anaknya berantakan, ingin nambah lagi, apa jadinya rumah tangganya? Itu kan semuanya dari anak istrinya kita, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi dilihat, kalau pertanyaannya berdosakah istri bila tidak mengizinkan suami untuk menikah lagi? Pertanyaannya pertama ini sebenarnya tidak diperlukan izin sang istri apabila suami itu ingin menikah lagi. Itu kok masalahnya. Boleh sang suami nikah lagi tanpa memberitahukan istrinya, tanpa minta izin kepada sang suami. Itu kok masalahnya, diperbolehkan. Cuma kata para ulama, sebaiknya dia memberitahukan istrinya agar kemudian bahtera rumah tangganya tersebut tetap berjalan baik. Ya, jangan tiba-tiba ternyata langsung bawa istri keduanya ke istri pertamanya. Itu bukan akhlak yang bagus juga. Ya. Kalau istrinya tersebut ngomong kepada istri yang pertama ini, tentunya dengan cara yang baik, bahwa dia sudah khawatir, ya, sudah khawatir terjatuh dalam kemaksiatan, dan dia mampu selama ini memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, maka sekali lagi tidak diperkenankan bagi sang istri tersebut untuk menghalangi suaminya. Apalagi suaminya tersebut sudah khawatir sekali terjatuh dalam kemaksiatan dan merasa tidak cukup dengan istri satu. Wallahu ta'ala alam. Bismillah Ustadz, dalam perjalanan suami saya, dalam pekerjaan suami saya, suami diberikan gaji dari atasan dan sebagian dipotong untuk BPJS. Tetapi sampai sekarang kami belum menggunakan dana BPJS tersebut. Jadi apa yang harus kami lakukan? Ya, kalau memang itu sebuah keharusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memotong gaji pegawai tersebut ataukah pekerja tersebut untuk dimasukkan dalam bagian BPJS, maka ya dijalani saja. Ya, nanti tiba-tiba ada kecelakaan atau yang lainnya, maka termasuk dari perkara yang ihtiyat, lebih berhati-hati untuk agamanya kita, maka gunakan saja dananya kita yang terkumpul BPJS, jangan lebih ngambilnya. Dipahami ini? Kalau tiap bulannya dipotong 100.000, maka hitung tuh berapa lama sudah suami dipotong gajinya, kemudian dikalikan 100.000. Itu yang lebih afdol dan yang lebih menjaga agamanya kita. Karena bagaimanapun juga wallahu ta'ala alam, tentunya dikhawatirkan dalam praktek-praktek yang bersifat asuransi ini terdapat riba di dalamnya. Ya. Sekali lagi diperhatikan, ya, yang lebih menjaga dan lebih selamat untuk menggunakan dana BPJS tersebut sesuai dengan duit dan uang ataukah gaji yang telah dipotong, jangan lebih. Itu yang lebih selamat. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, bismillah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Saya punya bayi, saat akan melaksanakan sholat bayi saya menangis dan minta disusui, rewel sampai saya tidak dapat ataukah ketinggalan waktu sholat. Mohon kejelasannya. Masya Allah, ini ibu ataukah ummahat yang mengalami kejadian seperti ini hendaknya bersabar dan mengharap pahala dari semua itu. Lihatkan bahwa bayi tersebut semoga kelak bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk kejadian seperti ini, ya usahakan, ya dengan waktu sholat itu agak panjang, ya usahakan susui dulu anaknya, karena yang dibutuhkan dari sholat itu adalah kekhusyuan, dan tidak akan mungkin seseorang bisa khusyuk kalau ada perkara-perkara yang bisa mengganggu kekhusyuannya, termasuk diantaranya ini suara bayi, tangisan bayinya. Jadi kalau memang masih ada waktunya, ibu susui dulu sang bayi tersebut, ya tenangkan dia, kemudian sholat. Kalau sudah mau habis waktu sholatnya, ya mau habis dan keluar waktu sholatnya, maka cari orang lain untuk pegang bayi tersebut. Kalau memang nggak ada dan sama sekali dikhawatirkan akan meninggalkan ataukah keluar waktu sholatnya, maka ibu sholat saja. Ya biarkan bayi tersebut menangis. Itu kalau memang dikhawatirkan sudah mau keluar waktu sholatnya. Kalau masih panjang waktu sholat yang tersedia, maka ibu jangan, sekali lagi ibu jangan sholat dalam keadaan bayinya menangis.
Ya buatkan dulu susu atau susui dulu, kemudian ibu sholat, ya, biar kemudian lebih khusyuk di dalam beribadah. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi, beda halnya ketika dikhawatirkan akan keluar waktu sholat tersebut. Misalkan sholat zuhur belum sholat nih, ternyata bayinya menangis dan waktunya sebentar lagi masuk waktu asar, maka ibu pada saat itu udah cari orang lain untuk pegang sementara, ataukah ibu kalau memang gak dapatkan orang lain maka segera sholat saja. Tentunya sholatnya jangan diperpanjang tapi diperingkas, ya, biar bisa segera menenangkan sang bayi tersebut. Itu kalau waktunya sudah mepet. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Afwan Ustadz, mohon penjelasannya tentang hak dan kewajiban istri dan hak maupun kewajiban suami. Jazakallahu khairan. Ini panjang sekali ya. Insyaallah mudah-mudahan di waktu yang lainnya untuk kajian ummahat, kalau Allah perkenankan, nanti kita akan bahas memang satu pembahasan di dalam kitab Nasihatil Nisa ini, Nasihatil Nisa yang dikarang oleh Abu Abdillah, anak dari Syekh Mukbil rahimahullah. Itu memang ada beliau bawakan satu bab khusus, hukukuz zauj ala zaujatihi wa zaujah ala zaujiha, hak dan kewajiban suami istri. Itu banyak sekali ya, di antaranya saya ringkas di sini. Ya, seorang suami, di antara hak seorang suami terhadap istri yaitu apa? Harus sang istri tersebut taat apabila dipanggil dan diajak ke tempat tidur. Kemudian hak yang kedua dari hak yang dimiliki oleh seorang istri yang merupakan kewajiban seorang istri terhadap suaminya, tidak diperkenankan sang istri untuk berpuasa sunnah selama suaminya tersebut berada di rumahnya dan tidak mengizinkan dia untuk berpuasa sunnah. Demikian pula tidak diperkenankan bagi seorang istri untuk memasukkan orang lain ke dalam rumah suaminya tanpa izin sang suami. Demikian pula tidak diperkenankan bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali setelah mendapatkan izin dari sang suami. Masih banyak lagi ya, itu hak-hak yang dimiliki oleh sang suami terhadap istrinya yang merupakan kewajiban istri terhadap suaminya, ya. Kemudian dari hak istri yang merupakan kewajiban dari sang suami, ya, diantaranya wajib bagi sang suami tersebut untuk memberikan nafkah kepada sang istri, ya, istri dan anak-anaknya. Kemudian diantara hak seorang istri pula dan merupakan kewajiban sang suami ketika sang suami tersebut marah, ya, maka tidak diperkenankan bagi istri tersebut atau sang suami tersebut untuk memukul bagian wajah istrinya. Itu hak yang dimiliki oleh sang istri, ya. Kemudian yang merupakan hak seorang istri terhadap suaminya dan merupakan kewajiban seorang suami, ayu alimaha, wajib bagi sang suami tersebut untuk mengajari istrinya. Kalau istrinya atau suaminya enggak paham tentang agama, maka jangan dia halangi istrinya tersebut untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kewajiban sang suami juga hendaknya dia ketika pulang dari safar jangan membuat kejutan dengan datang tiba-tiba, ya, ke rumahnya tanpa memberitahukan istri terlebih dahulu. Itu kewajiban tuh, ya. Kemudian di antara kewajiban juga seorang suami terhadap istrinya untuk memperlakukan istrinya, berinteraksi dengan istrinya dengan interaksi yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan baik, ya. Kemudian hak seorang istri juga terhadap suaminya, ya, hendaknya suami tersebut berhias juga untuk sang istri. Sebagaimana sang suami senang untuk melihat ketika istrinya berpenampilan baik, cantik, maka demikian pula sang suami harus memperhatikan penampilannya
di hadapan istrinya ketika berada di rumahnya. Wallahu taala alam. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan secara ringkas tentang hak dan kewajiban suami istri. Wallahu taala alam. Apa ini? Bagaimana kalau istri keluar, apa ini? Bagaimana kalau istri kerja di luar rumah, apa hukumnya? Ya, kalau istri itu seorang wanita, hukum dia menetap dalam rumahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kharna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian wahai wanita-wanita muslimah di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik tempat untuk muslimah, seaman-aman tempat untuk muslimah adalah di rumahnya. Itu hukum asalnya. Gimana kalau istri tersebut keluar rumah? Gimana kalau istri tersebut kerja? Maka kalau suaminya memang tidak memberikan nafkah yang cukup, maka boleh bagi sang istri tersebut untuk membantu suaminya dengan beberapa persyaratan yang telah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ketika wanita tersebut, istri tersebut keluar kerja, maka tidak ikhtilat dengan lainnya, ya. Kemudian dia mampu untuk menjaga agama dan kehormatannya, ya. Tempatnya tersebut betul-betul tidak mengundang fitnah untuk dia dan orang lain. Wallahu taala alam. Jadi kalau istri kerja, ya, di luar rumah, tinggal dilihat, ya. Sekali lagi, kalau memang keadaan suaminya tersebut tidak mencukupi perekonomiannya, maka boleh dia niatkan untuk membantu suaminya dengan syarat dia keluar tersebut di tempat kerjanya tidak terjadi ikhtilat, campur baur dengan lelaki yang lain yang bisa menimbulkan fitnah. Wallahu taala alam. Bismillah, bagaimana menyikapi suami yang pendiam, tidak pernah ngomong cerita sama istri kecuali dia menyuruh, bagaimana menyikapinya? Sabar, ya. Menyikapi suami yang demikian, sang istri harus bersabar, karena memang bisa jadi sikap pendiam tersebut memang tabiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga tidak sepantasnya bagi seorang suami yang bersifat demikian ini terus menerus bersama istrinya, karena istri juga perlu untuk kita bercengkrama dengannya, ya, berdiskusi dengannya. Kemudian perlu juga untuk kita menghibur diri dari istrinya kita. Tapi kalau memang sudah wataknya demikian, selama tidak merugikan sang istri tersebut, maka dijalani saja. Wallahu taala alam, ya. Daripada dapat suami yang banyak ngomong nantinya, maka nanti malah jatuh ke dalam ghibah dan namimah ataukah dosa yang lainnya. Jalanin aja, insyaallah taala ada hikmah di balik semua itu, ya. Untuk sang suami juga yang terlalu pendiam, ya, berubah dikit. Untuk orang lain bagus pendiam, untuk sang istri juga perlu kita untuk bercengkramah dengannya, perlu untuk kita dengarkan keluh kesahnya, masukannya. Perlu bagi seorang suami juga untuk memasukkan rasa bahagia ke dalam hati istrinya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang rela dicaci maki bahkan diduakan oleh suami, namun istri berusaha menerima dengan lapang dada demi mengajak suami kembali ke jalan yang benar. Apakah istri yang soleha dan taat pada suami? Masya Allah, ini betul-betul istri yang memiliki jiwa yang besar, ya. Kalau memang dia ingin terus mempertahankan rumah tangganya, apalagi kalau telah dikaruniai anak-anak, maka mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh istri tersebut untuk bersabar dengan keadaan yang dia lakukan bisa tergolong pada orang dari istri-istri yang soleh dan taat kepada sang suami. Kemudian jangan lupa ibu yang mengalami kejadian ini untuk mendoakan, ya, mendoakan suami dalam doa-doa ibu, ya. Panjatkan, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ibu alami tersebut. Wallahu taala alam. Bismillah, Pak Ustadz, Anda ingin bertanya, apakah tidak masalah bagi kita untuk melayat bahkan sampai mengantarkan orang tua
sanak keluarga kita yang beragama Nasrani ke pemakaman terakhir, sementara kita sendiri sudah beragama Islam. Jazakallahu khairan katsira wa iyyak. Jadi terkait dengan perkara mengantarkan orang tua atau sanak keluarga yang beragama Nasrani, itu hukumnya boleh-boleh saja selama tidak ada rangkaian dari kegiatan agama mereka. Ya, kalau kita lakukan tersebut, melayat tersebut dalam rangka untuk melihatkan akhlak yang mulia, ya, terhadap keluarga kita yang masih beragama Nasrani tersebut, maka semoga perbuatan baiknya kita tersebut bisa menjadi nilai plus untuk mereka masuk ke dalam Islam. Kita ajak mereka dengan akhlak yang mulia kita. Sekali lagi, selama di situ tidak terdapat ritual dari agama mereka, dari kegiatan-kegiatan yang mungkar, maka diperbolehkan. Kalau tidak, atau kalau ada dalam kegiatan tersebut perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tidak diperkenankan bagi seorang muslim atau muslimah untuk melakukan perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.